Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hai, selamat malam pemirsa RRI Sumeneb.net dan teman Pro 2 yang malam ini lagi tune in nih di frekuensi 94,6 MHz dan di aplikasi RRI Digital, sama juga yang lagi tune in di streaming melalui website rri.co.id. Nah, malam ini aku Abdul Aziz dan Alfi akan menemani jaga malam kamu teman Pro 2 sampai nanti 30 menit ke depan. Dan tentunya kita nggak cuma berdua aja nih. Betul. Ada narasumber kece yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kak Vicky Aditama dan juga Kak Herlisa Safira Amelia. Dan mereka berdua ini teman Pro 2 merupakan putra putri STKIP PGRI Sumeneb. Dan nanti kita akan tanya-tanya nih perjalanan dari Kak Vicky dan Herlisa menjadi duta kampus dan tanggung jawabnya itu seperti apa sih. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih Kak Alfi, narasumber kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Kak Vicky dan Kak Herlisa. Panggilannya siapa nih, Herlisa? Halo Kak, aku biasa dipanggil Mei. Dipanggil Mei. Okay. Kalau Kak Vicky sendiri dipanggil? Saya dipanggil Vicky sih. Oh, Vicky. Oke, Kak Vicky dan Kak Herlisa, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir buat ngobrol-ngobrol sama kita di Jaga Malam tentunya dengan tema perjalanan menjadi duta kampus dan tanggung jawabnya. Waduh, ini kayaknya berat banget nih. Memang ya teman Pro 2, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa ini gak cuma dituntut untuk cerdas secara intelektual, mahasiswa itu juga harus memiliki kepribadian yang baik. Dan biasanya nih sebagai duta kampus juga seolah dituntut menjadi contoh bagaimana menjadi generasi muda yang pintar, berkualitas, dan berattitude yang baik. Kayaknya bebannya berat banget nih teman Pro 2, kayaknya tanggung jawabnya banyak. Betul gak sih Kak Mei dan Kak Vicky? Betul banget kan. Oke. Untuk saat ini kegiatannya apa aja nih selain ngampus? Dimulai dari saya dulu ya. Boleh. Kegiatan saya untuk hari ini tuh selain menjadi seorang mahasiswi, saya juga cukup aktif di luar kampus, yaitu di bidang Purna Paskibraka Indonesia. Wow. Kebetulan saya juga sebagai tim seleksi dari Purna Paskibraka Indonesia, jadi untuk pemilihan calon Paskibraka tahun 2024. Oke, untuk daerah Sumeneb ya? Iya. Wow. Sekarang kalau boleh tahu kuliahnya semester? Kuliah baru semester 2. Semester 2. Kalau Kak Vicky? Kegiatan hari ini gitu ya. Oke, kegiatan saya hari ini tuh biasanya ya selain kampus ya, saya juga ngikutin olimpiade, bukan olimpiade sih, kayak lomba gitu, nominasi juga semacam duta, yaitu Putra Putri Budaya Madura. Dan sekarang saya juga sedang berkompetisi menjadi finalis Putra Putri Budaya Madura gitu. Oke. Ya. Untuk Kak Vicky sama Kak Mei, panggilnya Kak Mei ya? Iya. Kan kita membahas mengenai duta kampus nih. Kenapa kok bisa tertarik untuk mengikuti ajang menjadi duta kampus ini? Siapa dulu nih yang jawab nih? Silakan. Boleh aku ya? Iya. Oke. Awalnya ya, pertama kenapa saya tertarik tuh sebenarnya berawal dari semenjak saya SMA itu Kak ya. Semenjak saya SMA itu kan sering kan ada lomba gitu, semacam apa ya, lomba-lomba puisi ataupun nasional Jawa Timur dan semacamnya gitu. Nah, saya orangnya itu pertama emang pemalu sih. Akhirnya karena banyak berikut kegiatan gitu dan semacamnya, akhirnya sudah terbiasa gitu untuk ikut dalam ajang kompetisi sesuai dengan bakat dan minat saya gitu. Hingga akhirnya ketika ada sesuatu peluang di depan mata saya itu saya nggak pernah menyanyiakan gitu. Selagi peluang itu memiliki potensi juga ke diri saya gitu. Dan sebenarnya karena di kelas saya juga nggak ada gitu kan delegasi yang mau dikirimkan ke sana, akhirnya ya sudahlah saya berrela diri untuk majukan diri saya sendiri untuk ikut terpilih dalam Putra Kampus itu. Ya. Memang pengalaman itu juga ikut mempengaruhi ya, karena mempengaruhi sekali. Background sebelumnya memang suka berorganisasi, suka ikut kompetisi. Akhirnya ketika ada kesempatan di kampus, wah gak mau menyanyiakan peluang nih, ini harus ikutan nih. Kalau boleh tahu saat itu kompetisi untuk pemilihan duta kampus ada berapa banyak nih calon yang diseleksi? Kalau gak salah calon waktu itu yang waktu pas pendaftaran itu sekitar 19 atau sampai 20 orang. Untuk yang putri aja?
Putra-putri itu. Putra-putri 19 orang dan 20 orang. Nanti diseleksi dikecilkan menjadi kurang lebih 12 orang. Itu masuk ke babak final. oke, 12 orang masuk ke babak final. Terus Nanti diseleksi lagi di malam puncak di grand final itu terpilih sekitar 8 atau 6 orang yang menjadi putra-putri kampus STKIP. berarti di grand final terpilih 3 pasang ya. Iya, 3 pasang. Oke, 3 pasang ini kan artinya masih ada 2 pasang yang lain. Iya. Berarti posisinya Mei sama Vicky sebagai yang nomor 1. Kalau Sistemnya gimana tuh? kalau saya pribadi saya dapat juara runner up 2. Oke. Kalau Kak Vicky ini sebagai the winner-nya dari putra-putri kampus STKIP. Oke, gitu. Nah, terus padahal kan si Mei runner up ya? Iya. The winner-nya Kebetulan aktif juga. iya, the winner-nya aktif banget di kegiatan-kegiatan luar kampus. Tapi kebetulan dia lagi berhalangan hadir jadi diwakilkan kepada saya. Oh gitu. Jadi sebetulnya untuk segala kegiatan di kampus itu nggak harus dilakukan oleh the winner, Iya. tapi 3 pasang ini saling melengkapi. Saling melengkapi. Oke. Bukan hanya 3 pasang aja sih Kak sebenarnya. Sebenarnya yang lain juga ikut membantu gitu. Kalau misalnya nggak bisa satu ya kan kendala maka diwakilkan gitu. Oke, dari Kak Aziz mungkin ada pertanyaan tambahan nggak? Oke, pertanyaan gini. Tadi kan Kak Vicky sudah menjawab pertanyaan untuk kenapa tertarik menjadi duta kampus. Nah, tadi dari Mei belum menjawab nih. Oh, kenapa kok bisa iya. tertarik gitu kan? Apa karena tidak mau menyanyiakan juga kesempatan itu seperti yang dikatakan sama Kak Vicky atau gimana? Kalau saya pribadi, awalnya saya kenapa ikut putra-putri kampus ini, awalnya saya cuman ingin mencoba diri saya sendiri apakah saya bisa berbicara di depan banyak orang atau tidak. Karena kebetulan saya itu orangnya cukup pemalu untuk berbicara di depan orang. Saya takut untuk berbicara di depan banyak orang, kayak grogi gitu Kak. Jadi saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya gak mungkin berdiam diri di zona nyaman saya. betul. Gitu. Jadi saya ingin mengupgrade diri saya sendiri untuk maju lebih depan. Gitu. Oke. Selain itu juga sedikit ada dorongan dari seseorang gitu, mungkin kayak ayo ikut gitu. Siapa tahu kamu dapet juara. Nggak berani bicara di depan orang tapi akhirnya berhasil terpilih menjadi duta kampus. Wah, sebelumnya itu pernah ikut kegiatan atau ekstrakurikuler di luar kegiatan kampus semacam public speaking gitu kah? Kalau public speaking saya belum pernah ikut sama sekali. Berarti melatih diri sendiri otodidak. Iya. Wow, keren Iya, banget. keren ya. Akhirnya kepercayaan dirinya terbangun. Bahkan nggak cuma aktif di kampus aja, juga di Purna Paskibraka. Paskibraka juga melatih ya. Iya, untuk di tahun 2024 ini. Wow, keren banget buat Kak Mei. Terus gimana sih mendefinisikan peran sebagai duta kampus itu sendiri? Beban banget nggak sih tanggung jawabnya? Kalau untuk beban sendiri tuh kita tuh cukup terbantu juga. Kenapa? Soalnya kan kita membranding diri kita sendiri untuk dikenal banyak orang. Selain itu juga kita menjadi contoh untuk sobat teman-teman kampus untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar itu, di luar ranah kampus gitu kan. Maksudnya kita bersikap seperti seolah-olah, apalagi saya sendiri itu menjadi nanti akan menjadi seorang guru gitu, yang akan menjadi contoh bagi anak-anak. Oke, jadi ini termasuk latihan dasar Latihan dulu dasar, ya. gitu. Ya, dan itu juga masuk ke materi yang pernah diterangkan sebelum kita itu menjadi putra-putri kampus, yaitu materi seputar personal branding gitu. Bagaimana kita memperkenalkan diri keluar sebagai seorang duta, bahwasanya seorang duta ini harus begini, begitu dan begini gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada rencana dan itu kegiatan untuk duta kampus sendiri itu apa saja sih kegiatan-kegiatannya? Kayak misalnya tanggung jawab sebagai duta kampus tuh seperti apa? Pertama tanggung jawabnya ya selain untuk membranding kampus ya, kita juga kalau dari aku sendiri nih ya Kak, aku juga ingin gitu ketika misal ada sesuatu yang melenceng di dalam kampus itu, kami juga ikut bersuara gitu, bahwasanya ketika ada sesuatu yang salah ya kita katakan salah gitu, tidak kita katakan benar gitu kan, bahwasanya putra-putri kampus tuh kan bukan hanya untuk membranding kampus tapi untuk memperbaiki apa yang ada di dalam kampus itu juga sendiri, karena pada esensialnya gitu, pada hakikatnya kita juga sebagai seorang mahasiswa itu adalah kan dikenal sebagai agen of change, agen perubahan gitu ya, jadi tidak lepas juga dari hal itu. Oke. Dan untuk menurut Mei gimana?
Untuk menurut saya sih untuk menjadi apa ya Kak ya, kan kita kan sebagai ikon kampus, apalagi putra-putri kampus STKIP PGRI Sumenep, kita itu baru angkatan pertama. Oh iya, serius? Iya, baru angkatan pertama. Oke, baru tahu juga aku nih. Jadi kita baru angkatan pertama dan kita ingin membuat sebuah perubahan yang signifikan di STKIP PGRI Sumenep gitu. Untuk menjadi the legend, anggaplah legend lah, baru pertama kali kan diadakan di STKIP, seorang putra-putri kampus STKIP PGRI Sumenep. Oke, kalau gitu bisa dibilang kegiatannya beriringan dengan BEM. Iya, betul. Berarti saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Selain juga membantu berbagai kegiatan di kampus, terus juga bantu promosi icon, kampus. membantu branding kampus juga. Jadi bagaimana sih image-nya STKIP Sumenep ini biar di luar juga kelihatan image yang positif juga gitu kan. Kalau boleh tahu Mei dan Vicky, untuk duta kampus di STKIP, berhubung ini adalah pertama kali, bisa dibilang kalian adalah promotor nih. Masa baktinya sampai kapan? 1 tahun sih Kak. 1 tahun dari pelantikan? Dari pelantikan bulan Januari ya Kak ya? Januari. Berarti sampai Januari 2025 ya. Oke, wow, gimana nih? Apakah nggak terburu-buru menyusun banyak kegiatan, atau kalian pasti punya visi misi kan? Dengan jangka waktu 1 tahun, kira-kira menurut Mei dan Vicky itu akan terrealisasi semua? Apa mungkin Mei dan Vicky punya strategi tertentu untuk mencapai gini nih, biar aku bisa menjadi contoh, biar aku bisa menggetuk tularkan kegiatan-kegiatan positif dari duta kampus ini ke mahasiswa yang lain? Pertama ya Kak, untuk menciptakan hal itu emang cukup sulit sih di perdana itu, karena pertama kita kan masih kekurangan orang gitu kan, kekurangan orang. Ketika kita sudah punya angkatan itu kan otomatis kita sudah menjadi alumni, sudah menjadi senior gitu, akhirnya sudah banyak anggota-anggota yang masuk terlibat di dalamnya gitu, jadi akan lebih mudah sebenarnya terrealisasi. Nah, yang terrealisasi sekarang itu saya juga sudah pernah berkolaborasi malah dengan duta-duta besar seperti Duta Indonesia, maksudnya Duta Budaya Indonesia dan Duta Parekraf Indonesia. Saya juga pernah kolaborasi dengan dia. Wow, keren banget. Kalau untuk Mei sendiri? Kalau untuk saya sendiri, kebetulan yang pas kemarin kolaborasi bareng duta-duta besar itu saya dengan Kak Vicky. Oke, duet lagi nih. Iya. Jadi untuk realisasikan program kerja kita itu untuk saat ini masih belum ada program kerja yang cukup besar dari kedutaan ini, kecuali pemilihan ulang itu mungkin program kerja lanjutan. Jadi untuk program kerja sementara ini untuk kita tuh masih baru ada beberapa rancangan program-program kerja yang masih belum terrealisasikan. Oke. Ya, untuk Kak Vicky sama Kak Mei nih, untuk mengelola waktu nih antara tugas-tugas sebagai mahasiswa dan juga tanggung jawab sebagai duta kampus tuh gimana cara mengelolanya? Mulai dari siapa nih yang jawab nih? Silahkan. Mungkin lebih ke bagi waktu aja ya. Bagi waktu gitu. Kan pasti padat ya kan. Iya, hektik banget pasti kan. Kegiatan keorganisasian padat. Kemudian di kedutaan juga padat. Belum lagi di luar kampus padat. Terus bagaimana manajemen waktu antara yang akademi dan non akademi? Kok bisa kekejar nih? Oke, aku dulu. Oke. Boleh. Sebenarnya kalau kita ingin menyempurnakan gitu kan antara organisasi dan mata kuliah sendiri itu sebenarnya nggak bisa sih. Kita harus mengorbankan salah satunya sebenarnya gitu. Tergantung bagaimana kita memanage waktu gitu kan. Kalau saya sendiri itu biasanya ketika ada mata kuliah yang ada tugasnya itu biasanya saya kerjain duluan gitu, tidak menunggu waktu lagi untuk berleha-leha dan semacamnya, hingga akhirnya ketika saya ada tugas lagi di kedutaan itu saya nggak berpikiran lagi ke tugas-tugas mata kuliah itu gitu. Karena juga di semester 1 sampai semester 2 itu juga tugasnya juga kayaknya ringan banget deh, gak sekompleks semester atas. Makanya yang dipilih putra-putri itu angkatan bawah gitu, sampai angkatan di atasnya lagi gitu, gak sampai angkatan yang sudah tua gitu ya, gitu sih. Kalau dari Mei sendiri gimana nih cara Mei membagi waktu antara akademis dan non akademis? Kalau saya pribadi, kalau semua ada kayak kegiatan di luar kampus ataupun acara kedutaan, mungkin saya menyelesaikan itu terlebih dahulu. Kalau untuk masalah tugas itu mungkin saya bisa
kayak kejar tuh Kak. Maksudnya kayak sistem kebut semalam biasanya kalau gitu. Wah, ini kayaknya kebanyakan dari kita nih, betul nggak sih? Jadi kebut banget semalam, jadi mungkin dikerjain dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi baru selesai, nanti itu tidur ke kampus lagi. Oke. Kalau Vicky kayaknya orangnya lebih terorganisir Iya. ya. Mereka tipe-tipenya Vicky ini harus bikin to-do list dulu nih, Iya, apa nih ya, rencanaku ke tulis depan. dulu gitu ya. Kalau Apa punya yang Kame, sudah dia kebut semalam harus dikebut gitu ya biar cepat selesai gitu. Kalau B tipenya yang to the point aja, yang kerjakan satu-satu, dia gak bisa mecah fokus kayaknya. Tapi setiap orang itu punya keunikan masing-masing, betul nggak sih Ziz? Betul. Balik lagi ke tadi Vicky sama Kak Mei juga menjelaskan mereka selama masa bakti 1 tahun di Duta Kampus Putra Putri STKIP PGRI Sumeneb punya program kerja. Kalau boleh tahu dibocorin dong. Program kerjanya apa nih? Dan ini sudah 4 bulan jalan kan berarti dari bulan Januari 5 bulan ya? Dari pelantikan. Iya, sekitar 4 bulan ke 5 bulan. 4 bulan ke 5 bulan. Dengan program kerja yang sudah disusun, apakah sudah terrealisasi dengan baik atau masih sekian persen? Yang baru terrealisasi sebenarnya itu ya Kak, promosi keluar kampus itu sebenarnya sudah terrealisasi. Kami juga pernah gitu ke sekolah-sekolah di SMA itu untuk mempromosikan kampus, dan di situ juga banyak sekali gitu kan kolaborasi juga dengan berbagai macam kampus, hingga akhirnya tidak monoton di kami saja gitu. Itu mungkin yang sudah terrealisasi, sedangkan yang masih belum terrealisasi itu ada berapa ya, saya tuh juga lupa. Ada di buku catatan itu. Jadi, Saking banyaknya ya sampai lupa. Iya, Iya, nggak kan. apa-apa. Terus lanjut. Bocoran mungkin ya. Oh, Bocoran kayak apa ya kira-kira ya. Kak Mungkin Mi? dari Kak Mi langsung. Ya, ingat ada Gimana bocorannya? ingat nggak apa bocorannya? Apa bocorannya? Bocorannya ya mungkin kayak kemarin kita kolaborasi sama kayak MUA di MUA Sumeneb, kayak beauty class dengan kategori umum. Itu sudah terrealisasikan kemarin, sempat terrealisasikan. Untuk event yang lain mungkin ada beberapa 2 atau 5 event yang masih belum terrealisasikan untuk sekarang. Tapi untuk tingkatnya itu mungkin insya Allah ada beberapa yang tingkat Jawa Timur. Wow, keren banget. Tapi itu masih belum masih terrealisasikan. planning ya? Iya, masih planning. Masih planning. Kalau untuk internal sendiri yang mungkin nanti kontribusi dari para duta kampus ini akan lebih terasa gitu untuk mahasiswa-mahasiswi STKIP. Adakah? Kalau tadi kan yang beauty class untuk umum, kemudian ada project besar juga yang masih dalam bentuk draft mungkin. Mungkin akan direalisasikan dalam waktu dekat, teman berdua kita masih belum tahu juga, nanti kita tunggu update informasinya dari Kak Mei dan Kak Vicky. Mungkin ada yang manfaatnya lebih terasa di internal, ada nggak seingat kami sama Kak Vicky? Apa ya kira-kira ya? Ada sih Kak. Kita kan sebagai putra putri kampus tuh juga berkontribusi gitu di dalam kampus. Pasti gitu. dong. Dan saya juga kemarin juga jadi ketua panitia di Olimpiade itu. Olimpiade HMP PGSD, dan kebetulan saya juga rangkap jabatan sebagai putra kampus, juga sebagai ketua panitia pada saat itu. Jadi itu kan sebagai kontribusi sebenarnya kan untuk kampus dan mahasiswa itu saling putra putri kampus itu dan mahasiswa itu saling bererat gitu. Ya, saling berhubungan. Jadi antara himpunan dengan kami juga saling ada ikatan gitu, dan tentunya itu memang sangat penting. Kami juga sering melakukan itu ada media juga sebenarnya yang ada di STKIP itu, kayak media retorika itu juga berhubungan juga dengan kami. Misalnya kami ada sesuatu acara ataupun penyelenggaraan sesuatu, pasti media itu yang ada di STKIP itu pasti terus menghubungi kami itu. Oke. Dari Kak Aziz ada tambahan Kak? Kalau untuk Mei sendiri gimana nih? Yang tadi kan kayaknya yang untuk internal tadi kegiatan itu lebih banyak Kak Vicky. Untuk Kak Mei sendiri sudah ada nggak sih yang di internal untuk biar kan sebagai duta kampus tuh kan kita harus dong ke teman-teman atau ke mahasiswa lainnya bagaimana cara untuk kan kalau duta kampus tuh yang aku tahu tuh hanya memperkenalkan kampusnya aja.
Nah, kalau untuk ke mahasiswanya, ke teman-temannya itu gimana? Kalau saya pribadi, kalau untuk interaksi langsung kepada mahasiswa, ya interaksi langsung kepada mahasiswa sebagai putri kampus itu masih belum ada untuk saat ini. Kalau yang kemarin itu saya juga kebetulan jadi anggota panitianya Kak Vicky. Kemarin juga sama. Iya sama. Kalau Kak Vicky ini kan bagian ketua panitia, saya bagian pengisi acaranya. Gitu. Kebetulan saya kemarin itu menampilkan seni tari bareng sama teman-teman. Jadi mungkin itu aja sih yang untuk interaksi secara langsung sebagai putri kampus ke sesama mahasiswa gitu. Oke, boleh nambahin nggak? Boleh dong. Banyak sih teman-teman saya juga kadang bilang ke saya gitu, Fik, coba Fik kamu ubah yang ini gitu di sini gitu. Atau enggak, teman-teman saya juga ada galau-galau gitu kan, kayak gimana sih ini kok kayak gini gitu kan, ngeluh ke saya gitu kan. Ya sebenarnya ya boleh-boleh saja gitu, tapi kadang ya kita juga sebenarnya agak kesulitan gitu untuk merealisasikan sebanyak itu aspirasi dari seluruh mahasiswa gitu kan. Jadi tentunya memang harus ada hubungan kerjasama dengan seluruh berbagai macam pihak seperti BEM ya kan, Ormawa dan kami juga itu untuk mengubah semua itu. Nggak mungkin hanya dari putra-putri kampus saja sebenarnya. Ya. Oke. Kalau aku sih Kak Aziz, aku menangkapnya bahwa yang dilakukan oleh Kak Vicky dan Kak Mei ini bukan tugas individual, tapi seperti yang Kak Vicky bilang, bagaimana kita, terutama putra-putri kampus, bisa saling berpegangan erat. Jadi nggak cuma duta kampus saja nih yang bergerak, setidaknya kanan kirinya juga ikutan, termasuk BEM, Ormawa, dan menjaga brand image kampus itu bukanlah tugas yang mudah gitu ya. Pasti banyak banget tantangan yang dihadapi, apalagi sekarang di Sumenep. Kalau dulu kampus di Sumenep yang paling terkenal STKIP, Wiraraja. Sekarang banyak bermunculan kampus-kampus baru. Tentunya tugas menjaga brand image kampus itu jadi lebih sulit, dan itu punya tantangan tersendiri. Sudah adakah pengalaman yang Kak Mei dan Kak Vicky rasakan, waduh ini kayaknya hambatan nih buat aku, gimana ya caranya sampai blunder gitu? Pernah nggak mengalami situasi yang seperti itu? Tantangan yang dihadapi kadang nggak cuma ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, bukan orang luar nih yang melawan kita, tapi justru internal sendiri. Iya, pernah nggak Kak Vicky sama kami merasakan hal-hal seperti itu? Kalau saya pernah, itu ada sih mahasiswa yang mengatakan gitu, ini serius gitu, putra kampus dikena sama angkatan 23 gitu katanya. Kok bisa angkatan 23 yang kena, kok nggak angkatan 22 gitu kan, yang lebih senior gitu. Nah, saya juga katakan ya nggak tahu gitu kan, itu kan keputusan dari dewan juri gitu, kenapa kok bisa saya yang kena gitu kan. Itu maksudnya apa ya Kak, semacam mungkin adalah orang-orang yang meremehkan gitu kan, karena mungkin angkatan muda kenapa bisa lolos gitu tahap ini gitu kan. Dan saya juga ya sudah, emang kalau kita menjadi sesuatu tentunya kan pasti banyaklah kritikan-kritikan yang menyakitkan gitu kan. Tapi intinya ya kita harus bertahan di berbagai macam badai kritikan itu, dan jadikan kritikan itu ya jadi suatu pembelajaran aja bagi kita gitu. Itu aja mungkin yang banyak ke saya gitu. Motivasi yang membangun ya. Kalau dari Mei sendiri, ada nggak tantangan yang pernah Mei hadapi? Ya, kalau tantangan dari yang membuat saya itu dari sesama mahasiswa, yang dimana itu pas waktu itu kita tuh sebagai duta kampus gerak dikit pasti disorot sama teman-teman mahasiswa. Gitu. Kita gerak dikit, salah dikit aja pasti kayak, mentang-mentang putri kampus kamu kayak gini, pasti kayak gitu. Ucapan mereka selalu kayak gitu, mentang-mentang kamu putri kampus kamu bisa bersikap seenak itu. Sedangkan apa yang saya lakukan itu menurut saya itu masih wajar gitu kan, menurut saya. Jadi teman-teman itu kayak, kok mentang-mentang putri kampus jadi kayak gini ya gitu. Kayak seakan-akan saya kemanapun saya pergi, cap putri kampus itu tetap tersedia bagi saya. Padahal menurut saya selama saya tidak memakai selempang, saya itu masih tetap mahasiswa biasa. Oke, I feel you gitu. Memang di mana-mana itu ada ya yang menjadi godaan gitu loh, yang suka mengganggu kita. Tapi seperti Mei bilang tadi, ya udah tetap jalan lurus aja, tegak. Gak peduli kanan kiri mau ngomong apa, padahal niat kita adalah ayo loh kita gerak sama-sama nih demi kebaikan gini. Setidaknya dari Mei dan Vicky yang mencontohkan terlebih dahulu, tapi justru dipandang
sudah marah sama mereka. Dilihatnya malah ih kamu mentang-mentang gitu ya kan. Tapi justru itu jadi motivasi yang membangun dan menjadi kesempatan untuk Mei dan Vicky untuk lebih menunjukkan ini loh, aku ternyata meskipun angkatan muda aku berhasil kok menunjukkan, aku berhasil kok memberikan kontribusi untuk kampus, tidaknya gitu. Betul nggak sih? Betul banget Kak. Oke, dari ini kan tadi sudah ada beberapa proyek yang sudah dijalankan dan akan berjalan rencana ke depan. Kalau misalnya sudah masa paripurna nih, kalau misalnya sudah nggak menjabat lagi sebagai putra dan putri kampus, rencananya apa? Vicky dan Mei. Sebenarnya kalau kita sudah nggak menjabat lagi itu kita udah masuk ke dalam suatu paguyuban tetap Kak. Oke. Paguyuban putra putri kampus yang bakal mengurus generasi selanjutnya gitu. Dan itu juga banyak dilakukan oleh duta-duta kampus yang lain sebenarnya. Jadi tetap saja sih kalau kita udah nggak menjabat lagi ya kita tetap berkontribusi gitu di dalam paguyuban putra putri kampus untuk mengarahkan yang di bawah kita itu. Oh kamu ini suatu saat harus kayak gini ya kan, atau enggak nanti proyek yang belum bisa saya realisasikan itu mungkin bisa terrealisasikan di generasi yang selanjutnya gitu. Oke. Dari Kak Aziz ada yang mau ditambahkan? Sudah mungkin lebih ke harapannya ya, karena kan tadi kan Kak Alfi bilang kalau sudah purna tugas. Nah kalau aku sendiri mau tanya kepada Kak Vicky sama Kak Mei, untuk harapannya untuk mewujudkan selama masa jabatan menjadi duta kampus itu apa harapannya yang diharapkan gitu? Yang diharapkan untuk generasi selanjutnya? Yang kita harapkan untuk generasi selanjutnya itu lebih ke arah untuk melanjutkan program kerja yang belum kita terrealisasikan. Kan pada kita banyak tuh program kerja yang masih belum terrealisasikan, masih ada di draft. Jadi kita harap untuk generasi selanjutnya itu dapat melanjutkan untuk merealisasikan dan dapat membuat putra-putri kampus ini lebih berkembang lagi ke depannya gitu. Oke, seperti yang Kak Vicky bilang tadi ya, sekalipun kita sudah purna tugas tapi masih ada di satu paguyuban itu, jadi bisa dibilang bisa memonitoring dan memberikan evaluasi juga, ngasih masukan, saran untuk adik-adik di bawahnya. Tentunya tujuannya sama, tetap beriringan menuju kampus STKIP yang lebih baik. Wow, keren banget. Nggak terasa ya Ji, sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol sama Kak Mei dan Kak Vicky. Mungkin ada satu quotes atau kalimat inspiratif yang akan dibagikan ke teman Pro 2 dari kami sendiri dulu, coba. Dari saya? Mungkin dari saya itu gak banyak ya Kak ya. Seberat apapun tantangan yang ada di depan itu jangan khawatir gitu. Apapun aja itu udah kayak ya jalanin aja, coba ikut ini, coba aja semuanya walaupun kita gak punya pengalaman apa-apa, tetap ikhtiar, tetap maju ke depan, coba terus, siapa tahu itu memang rezeki kita. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan tetap stuck di zona nyaman kita. Kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Oke, kalau dari Vicky ada kalimat-kalimat motivasi untuk teman-teman Pro 2 di luar sana? Oke, mungkin saya boleh ambil air dulu nih. Boleh dong. Ini mau mencontohkan lewat air ini tuh. Oke, wow, ada satu peragaan nih teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat air ini tuh kan gak berat ya kawan-kawan ya. Air ini bisa kita pegang gitu kan. Seandainya air ini kita pegang selama 5 menit, mungkin gak akan kerasa. Tapi seandainya air ini kita pegang selama 1 jam atau mungkin 2 jam gitu, baru beratnya akan terasa. Nah sebenarnya permasalahan kita itu hanya secuil ini gitu. Karena kita terus memikirkan permasalahan yang secuil ini, akhirnya akan terasa berat. Karena kita ya terus memikirkan masalah yang sepele ini gitu. Maka kalau misalnya kita berkaca ya, permasalahan yang kita rasakan itu sebenarnya nggak terlalu berat. Jalani saja ya. Intinya kita sudah pernah gitu banyak terlibat dalam permasalahan, dan tentunya untuk permasalahan berikutnya itu pasti akan terselesaikan. Jadi begitu aja sih quotes dari saya. Oke, karena memang kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Betul. Dan keluar dari zona nyaman tuh emang harus. Jangan sampai kita akan nyaman-nyaman terus, benar kata Kak Mei, kita harus keluar dari zona nyaman, jangan stuck di situ terus.
gitu ya. Dan ilustrasi yang bagus dari Iya. Kak Vicky. Jadi sebetulnya masalah itu cuma ada di pikiran Iya, kita aja. betul. Kalau seterusnya nih gelas dipegang, ya udah bakalan capek nih otot di sini ya kan. Ya udah istirahat dulu, letakkan dulu, carikan solusinya. Betul nggak sih? Iya, betul. Keren banget. Terima kasih buat Vicky dan Kame yang sudah bergabung bersama kita di Jaga Malam ya, Ji. betul. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lebih banyak lagi barengan kita di Jaga Malam tentang project-project Duta Kampus selanjutnya. Dan buat teman Pro 2, mungkin nanti yang lolos seleksi di Paskibraka siap-siap ketemu Kak Mei yang akan melatih kamu di bulan Agustus nanti. Iya. Betul gak sih? Jaga mental dari sekarang ya teman Pro 2. Heeh. Dan kita closing, Ji. Oke, untuk kalian nih pemirsa RRI-nya, terima kasih karena sudah nonton dan juga sudah mendengarkan juga di frekuensi 94,6 MHz, dan juga yang sudah mendengar di RRI Digital, dan juga yang sudah tune in streaming melalui website rri.co.id. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan seputar tugas-tugas sebagai duta atau putra-putri kampus ya teman Pro 2, bisa layangkan di WhatsApp-nya Pro 2 atau di DM Instagram @pro2sumenep. Juga boleh ngisi kolom komentarnya di YouTube RRI Sumenep.net atau di aplikasi RRI Digital. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Vicky dan kami sudah berkenan hadir di studio RRI Sumenep.net. Mudah-mudahan kita punya waktu, diberikan waktu untuk silaturahmi lagi, bersua kembali dan diskusi yang lebih seru. Akhirnya teman Pro 2, Alfi Dan aku Ajis. bersama Herliza dan Vicky pamit undur diri. Sampai jumpa di Jaga Malam episode berikutnya. Dadah. Sehat selalu mentalmu, sehat selalu fisikmu. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya.